Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai peran sistem database dalam sistem informasi manajemen database. Penjelasan yang pertama mengenai database. Data adalah fakta baik dalam bentuk angka-angka, huruf-huruf, ataupun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi. Data ini dalam database bisa diartikan sebagai data yang tersimpan di dalam komputer. DAT mengemukakan ada 3 macam data sebagai berikut. Yang pertama, input data adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Kedua, output data merupakan keluaran dari sistem informasi. Dan yang ketiga, database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam komputer. Kemudian ada database administrator atau DBA, yaitu orang atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengelola database, yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola data dan DBMS baik secara logis maupun secara fisik. Kedua, menentukan konfigurasi hardware dan software pendukung sistem informasi keseluruhan. Ketiga, menyusun kebijaksanaan dan standar untuk menghubungkan sistem informasi dan pemakai dari sistem tersebut. Ada pula organisasi data pada database tradisional. Organisasi data pada database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi yang efektif kepada para pemakai sistem informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Ada beberapa data pada database tradisional. Yang pertama yaitu bit, yaitu unit terkecil dari data. Bit ini menggambarkan sinyal 0 dari 1, di mana 0 berarti tidak ada arus listrik dan 1 ada arus listrik. Kedua ada byte, yaitu kumpulan dari bit-bit yang membentuk sebuah karakter. Ada pula field atau data elemen, yaitu kumpulan karakter-karakter yang membentuk suatu kata atau sekelompok kata maupun angka. Ada pula record, yaitu merupakan kumpulan dari file-file yang secara logika berhubungan. Ada pula file, yaitu kumpulan dari record-record yang berhubungan dengan suatu objek tertentu. Dan database, yaitu kumpulan dari data-data yang tersimpan dalam file-file. Di sini ada media penyimpanan data. Beberapa media penyimpanan data yaitu ada media penyimpanan data secara sekunder, media penyimpanan untuk data secara berurutan. Melalui media ini, record-record data akan dibaca dengan cara yang sama dengan saat penyimpanan. Kedua, ada media penyimpanan berurutan pita magnetik, yaitu pita magnetik terbuat dari plastik bercampur zat tertentu dan sebagian besar berbentuk seperti kaset. Data yang direkam akan dicatat berdasarkan bit-bit, di mana bit-bit itu mewakili tiap karakter dan disusun melintang terhadap lembar pita. Ada pula mengupdate file data pada pita magnetik. Proses memperbarui file ini disebut pemeliharaan file, yang meliputi penambahan record baru, penghapusan record lama, dan mengubah atau memodifikasi record lama atau yang ada. Ada pula media penyimpanan secara langsung atau DASD. DASD ini media yang dapat digunakan untuk menyimpan secara langsung data ke nomor record yang kita inginkan. Melalui sistem penyimpanan data ini, record-record dapat dibaca tanpa harus melakukan pencarian secara berurutan. Ada pula membaca dan menulis data pada DASD. Saat data akan dibaca dan ditulis pada disk, peralatan akses harus berada pada posisi yang tepat dan read dalam kondisi aktif. Kemudian ada menentukan alarm record dengan hashing, yaitu menentukan alamat record dengan menggunakan hashing muncul karena menentukan alamat dengan sekuensial, memberikan akses lama, sedangkan dengan menggunakan cara akses langsung sulit menentukan nomor record tertentu yang berhubungan. Ada pula menentukan alamat record dengan menggunakan urutan yang diindeks. File dapat disusun urutannya dengan menggunakan indeks. Melalui metode ini, record-record dicatat pada piringan secara berurutan. File-file indeks yang berisi kunci-kunci record disimpan dalam file yang terpisah. Ada pula masalah pada organisasi data tradisional. Masalah pada database tradisional adalah yang pertama, data lengkap dan tidak konsisten. Kesulitan dalam mengakses data terisolasi, data sulit diakses secara bersamaan, masalah keamanan data, dan yang terakhir atau masalah integritas. Ada pula organisasi data pada database modern. Manajemen data dalam arti sempit bahwa perusahaan dikatakan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan DBMS. Kedua, manajemen data dalam arti luas yaitu
bahwa perusahaan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan IRM atau manajemen sumber daya informasi yang komponennya meliputi hardware, software, firmware, prosedur maupun database. Nah, kemudian ada kegiatan manajemen data. Ini meliputi mengumpulkan data, menjaga dan mengadakan pengujian terhadap integritas data, menyimpan data, memelihara, mengamankan, mengorganisasikan, dan mencari data. Ada pula sistem database. Sistem database ini merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat yang diperlukan. Ada beberapa sistem database. Yang pertama, komponen data, yaitu data dalam database bisa tersimpan dalam komputer kecil, biasanya untuk single user, komputer mini untuk multi-user, komponen mainframe untuk multi-user. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa data dalam sistem database harus selalu terintegrasi dan dapat diakses oleh siapa saja yang berhak. Ada pula di sini komponen hardware. Bagian hardware dari sistem database meliputi dua. Yang pertama, kepala pembaca yang digunakan untuk mengambil dan membaca data bersama-sama dengan bagian input maupun output. Ada pula controller, kabel input maupun output disk, dan sebagainya. Kedua, ada prosesor dan memori yang digunakan untuk mendukung jalannya software sistem database. Sistem database yang selanjutnya ada komponen sistem software, yaitu antara database secara fisik dan pemakai sistem informasi manajemen dibatasi oleh suatu software atau database manager, atau lebih umum dikenal sebagai sistem manajemen database atau DBMS. Nah, komponen pemakai dalam sistem database ini terdapat tiga, yaitu yang pertama, kelompok pertama adalah programmer aplikasi yang bertanggung jawab dalam membuat program aplikasi yang menggunakan database. Kelompok kedua adalah pemakai yang berinteraksi dengan sistem melalui terminal komputer yang online. Kelompok ketiga adalah administrator database atau DBA. Ada pula abstraksi data. Abstraksi data digunakan dalam struktur database modern. Di dalamnya terdapat 3 level abstraksi, yakni tingkat internal, tingkat eksternal, maupun tingkat konseptual. Ada pula model-model data. Model data ini merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang-lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual. Model data yang umum yakni ada model hierarki. Pada model data ini, data induk memiliki beberapa percabangan sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing cabang juga memiliki cabang lain, sehingga kalau digambarkan akan berbentuk seperti struktur organisasi. Kedua, ada model network. Pada model ini, setiap file data dapat berhubungan dengan file-file data lainnya sesuai dengan kebutuhan manajemen suatu organisasi perusahaan. Ketiga, ada model relasi, yaitu model relasi didasarkan pada persepsi tentang dunia nyata yang berisi sekumpulan objek-objek dasar yang disebut sebagai entity dan hubungan antara entity-entity tersebut. Beberapa cara penggambaran model relasi telah muncul seperti model relasi Peterson, model relasi Martin, model relasi Beckman. Berikut penjelasan singkat mengenai materi peran sistem database dalam sistem informasi manajemen database ini. Untuk kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.